Salam dalam kasih Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kita dengan berkat yang melimpah. Kembali di hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, kita jumpa lagi melalui Rehat, Renungan Harian Toraya. Mari dengan penuh rasa syukur, kita terus menyenangkan hati Tuhan dengan memberikan tempat baginya berbicara di kehidupan kita dari dalam firman-Nya. Biarlah firman Tuhan saja yang menjadi kekuatan kita untuk menapaki kehidupan di hari ini dan seterusnya. Mari berdoa. Firman Tuhan telah tersedia untuk kami baca dan renungkan. Bekerjalah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu supaya firman ini menjadi bahagian kami untuk menguatkan dan mensukacitakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia 25 ayat 5 sampai 14. Yehuda akan dibuang ke Babel 70 tahun lamanya. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara, demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar Raja Babel hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim, dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Aku akan menimpakan kepada negeri ini segala apa yang kufirmankan tentang dia, yaitu segala apa yang tertulis dalam kitab ini, seperti yang telah dinubuatkan Yeremia tentang segala bangsa itu. Sebab mereka pun juga akan menjadi hamba kepada banyak bangsa-bangsa dan raja-raja yang besar, dan aku akan mengganjar mereka setimpal dengan pekerjaan mereka dan setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Amin. Jangan mendukakan hati Tuhan. Ada ungkapan mengatakan sabar itu ada batasnya. Dan ungkapan itu sangat cocok dan melekat pada manusia. Lalu bagaimana dengan Tuhan? Apakah juga kesabarannya terbatas? Di Mazmur 103:8 dikatakan Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia.
Benar bahwa Tuhan itu panjang sabar dan berlimpah kasih setia, karena itu Dia terus memberikan kesempatan kepada umat untuk bertobat. Namun persoalannya bahwa umat tidak menghargai bahkan meremehkan kesempatan dari pihak Allah. Justru terkesan dianggap sebagai kesempatan untuk memuaskan keinginan-keinginan manusia, sehingga terus berbuat dosa. Allah sesungguhnya tidak menghendaki umatnya binasa karena dosa. Untuk itu melalui Nabi Yeremia Dia mengingatkan agar mereka berhenti dari pemberontakannya. Dia yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia akan menerima mereka, namun jika tetap berkeras hati maka mereka akan menerima penghukuman. Di ayat 6 dikatakan, janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Teguran ini tidak diindahkan sehingga melalui bangsa Babel Allah menghukum mereka dan akibatnya Yehuda hancur dan menjadi reruntuhan dan tanah tandus. Sahabat rehat, Tuhan tidak dapat dipermainkan. Janji tentang berkat akan berlaku bagi mereka yang mau bertobat, tetapi penghukuman akan ditimpakan bagi mereka yang terus berkancang dalam dosa. Hidup ini adalah kesempatan yang dianugerahkan bagi kita. Karena itu, mari gunakan kesempatan ini untuk terus memelihara relasi kita dengan Tuhan sehingga terjalin dengan baik dan benar. Anugerah keselamatan dari Allah menjadi milik kita. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa di sorga, terpujilah Engkau yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Dengan firman Tuhan di hari ini sungguh-sungguh menjadi sumber kekuatan bagi kami untuk terus percaya dan berharap kepadamu. Bahwa di luar Tuhan tidak ada Allah yang lain, tidak ada kuasa-kuasa lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan terus mengasihi anak-anak Tuhan di hari ini dengan segala gumul, segala keterbatasan yang dialami karena persoalan-persoalan kehidupan, karena sakit penyakit, karena duka cita. Sebagai manusia sungguh-sungguh terbatas, tetapi juga ketika kami percaya dan lari kepada Tuhan, maka hanya di dalam Tuhan saja kami boleh mengalami kekuatan, kami boleh menikmati apa artinya hidup di dalam kasih Kristus. Lanjutkan kasih dan setiamu di sepanjang hari ini, di saat anak-anak Tuhan mempersiapkan diri untuk kembali ke dalam rutinitas dan aktivitas sehari-hari di mana saja boleh berkarya. Tuhanlah sumber kekuatan kami. Ampuni segala dosa dan keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat rehat, demikian sapaan firman Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.